Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fahri, NIM 1058411065522, kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja laporan saya dengan mata kuliah RPL, dosen pengampu Pak SKM Eskom MT, dengan judul laporan Rekayasa Perangkat Lunak Pemesanan Tiket Berbasis Web. Adapun yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul ini, karena pada era digital saat ini kebutuhan pemesanan tiket bioskop semakin mendesak. Perubahan perilaku konsumen mencari kemudahan, pemesanan tiket bioskop berbasis web lebih efisien dan praktis. Yang pertama, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Nah, yang kedua, sistem informasi adalah kegiatan yang mencakup semua aspek dalam perolehan, pengkombinasian, penyimpanan, dan penggunaan informasi untuk mencapai tujuan tertentu dari dibuatnya satu sistem. Nah, yang ketiga, komponen sistem informasi. Apa aja sih komponen sistem informasi itu? Yang pertama, perangkat keras atau hardware, mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer. Yang kedua, perangkat lunak atau software, sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Yang ketiga, prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Yang keempat, brainware atau orang, semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Yang kelima, basis data atau database, sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang keenam, atau yang terakhir, jaringan komputer dan komunikasi data, sistem penghubung yang memungkinkan sumber dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. Secara garis besar, alur sistem digambarkan sebagai berikut. Nah, entity relationship atau diagram atau RED, relasi antar tabel harus dirancang untuk sebaik mungkin untuk mendukung kelancaran dalam pengolahan. Tabel-tabel yang berelasi memudahkan programmer dalam menentukan melaksanakan kerja dalam proses pengumpulan data, pembentukan tabel, dan pembentukan laporan. Tabelnya seperti berikut. Di mana ada pemesanan, di situ ada ID pemesanan, nama, email, alamat, nomor HP, jenis kelamin, dan kita bisa melihat jadwal, di mana ID jadwal, tanggal, jam mulai, jam berakhir, dan kita setelah memesan ada ID pemesanan, tanggal pemesanan, dan jumlah tiket yang akan kita pesan. Nah, di tiket ada ID tiket, harga, dan stok, dan kita memiliki kursi. Di situ ada ID kursi dan nomor kursi. Nah, setelah itu kita memiliki studio. Nah, di situ ada ID studio dan nama studio. Setelah itu, kita akan memutar film apa yang akan diputar. Di situ ada ID film dan judul. Terus ada kategorinya, kategori horor kah, romantis, dan lain-lain. Nah, yang pertama, pada tampilan webnya, yang pertama itu halaman beranda, di mana halaman utama ini merupakan di mana ketika user mengetik link atau alamat web, dalam kasus ini bioskop, maka akan muncul halaman dari web XX1. Di dalam halaman utama terdapat beberapa submenu yang disediakan. Adapun untuk halaman utama dari submenu tersebut terdapat pada video kali ini. Nah, yang kedua, halaman film dan daerah film. Nah, halaman film adalah halaman film tampilan yang akan ditayangkan di bioskop, dan terdapat juga daerah yang menyediakan film tersebut agar penonton tahu film yang akan ditayangkan. Dapat dilihat seperti halaman berikut. Nah, yang ketiga, halaman login user. Halaman login merupakan halaman gerbang pemisah. Memasuki menu apa saja yang dapat diakses oleh user dengan inputkan username dan password yang telah dibuat, maka user dapat mengakses menunya masing-masing. Nah, yang keempat, halaman daftar. Tampilan halaman ini merupakan halaman pendaftaran pelanggan, dan pada halaman ini terdapat beberapa formulir atau form yang nantinya diisi oleh pelanggan.
Adapun bentuk tabelnya seperti berikut. Yang kelima, tampilan halaman bioskop. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan bioskop yang ada di daerah tersebut untuk memudahkan user. Yang keenam, tampilan halaman upcoming. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan film yang dalam waktu dekat akan tayang, jadi user dapat melihat film yang akan tayang. Dan yang ketujuh, halaman rincian pembelian tiket. Halaman ini merupakan halaman rincian pembelian tiket dan dapat memilih ingin nonton di mana dan jam berapa. Yang kedelapan, halaman pemilihan kursi. Halaman ini menampilkan kursi yang sudah di-booking ataupun belum di-booking oleh pelanggan. Untuk memilih kursi, pelanggan yang bisa memilih lebih dari satu. Kursi yang sudah di-booking oleh pelanggan sebelumnya, maka kursi tidak dapat di-booking lagi oleh pelanggan yang lain. Adapun bentuk tampilannya sebagai berikut. Saya dapat menyimpulkan bahwasanya apabila kita ingin menonton film di bioskop, tidak perlu antre lagi untuk membeli tiket. Cukup dengan membuka web tersebut, kita dapat memilih film yang akan ditonton dan kita juga bisa memilih waktu kapan kita ingin menontonnya. Pemesanan tiket bioskop melalui web sangat mengefisienkan waktu yang digunakan. Pemesanan tiket bioskop berbasis web mengoptimalkan waktu pengguna, efisien, praktis, dan mendukung manajemen penjualan bioskop. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.